Baik, Bapak Ibu, kita hari ini belajarkan firman Tuhan. Sebetulnya hal ini sudah pernah dijelaskan baik Pak David maupun saya. Kemarin juga dijelaskan tentang dikotomi, trikotomi. Bapak Ibu tidak usah pusing soal ini, tapi pahami intinya dari apa yang kita dengar nanti ya. Karena apa yang kita dengar itu masuk melalui telinga, apa yang kita lihat masuk melalui mata, masuk ke jiwa, dan terekstrak di roh kita. Nah, pentingnya Bapak Ibu, kita bergereja banyak hal yang disibukkan dengan hal-hal yang tidak perlu, walaupun itu bagian dari tata gereja seperti liturgi dan segala macam. Itu semua untuk menertibkan, tapi inti dari semua itu ketika kita mengikut Kristus, perubahan batinnya itu yang menjadi yang utama dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Kemarin Pak David jelaskan tentang bahwa manusia itu terdiri dari dikotomi. Kalau perjanjian lama itu konsep dikotomi itu dipakai oleh bangsa Yahudi, dan perjanjian lama kata dikotomi itu saya tulis saja ya supaya jelas. Dikotomi. Ini konsepnya Yahudi, ya, konsep Yahudi, bangsa Israel. Itu terdiri dari manusia dibagi dari jasmani, dan rohani. Itu kan dua, rohani. Tetapi di dalam rohani ini itu ada dua di dalamnya. Ruah. Jangan bingung soal ini ya. Ini neshama. Ini salah istilah ya. Neshama. Ketika manusia, bedanya gini, ketika manusia dihembuskan nafas oleh Allah, kalau binatang itu hanya punya ruah, tapi tidak punya neshama. Kalau manusia dihembuskan nafas, itu ada dua. Dia ada ruah, ada unsur neshama. Neshama itu kesadaran. Ini unsur kehidupan. Kehidupan, ruah. Jadi binatang itu hanya punya ini, tapi tidak memiliki neshama. Ini unsur kesadaran. Binatang tidak memiliki kesadaran akan Allah, tapi manusia memiliki kesadaran Allah. Sebetulnya di Adam yang hilang itu yang ini. Bukan hilang, tidak mencapai. Karena Adam belum memilikinya. Belum sempat sempurna dalam perjalanannya. Mungkin sempat tapi tidak sempurna. Kalau trikotomi itu manusia dibagi tiga. Yang pertama tubuh, yang kedua jiwa, ya, roh. Ini konsepnya Yunani. Perjanjian lama ini PL memakai ini, kalau ini PB memakai ini. Terus apa bedanya, Pak? Bapak Ibu enggak usah pusing soal hal ini.
Yang penting kita mengerti, memahami bahwa manusia itu terdiri seperti ini. Dua-duanya memiliki kebenaran. Ya, memiliki kebenaran. Saya tidak jelaskan secara detailnya, tapi saya mau jelaskan hal yang lainnya. Oke, ini sebagai dasar aja, sebagai info aja, bukan dasar. Baik. Yang saya tidak membahas tentang jasmani atau tubuh, tapi saya mau fokus kepada yang rohani atau jiwa dan roh. Dua hal ini tidak menjadi masalah dalam perbedaannya, karena masing-masing memiliki kebenaran yang dapat kita serap untuk pemahaman kita supaya mendapat pemahaman yang utuh. Baik Anda bisa memahami melalui perjanjian lama maupun perjanjian baru, dikotomi dan trikotomi. Kesadaran ini tergantung apa yang diserap. Jadi neshama ini itu sebetulnya kalau di trikotomi itu ada di sini, di roh. Ini sebagai sarana untuk masuk ke sini. Nanti saya jelaskan. Kesadaran ini tergantung apa yang diserap oleh jiwa kita. Kalau jiwa lebih banyak menyerap apa yang dari dunia, maka dia akan memiliki kesadaran akan hal duniawi, yaitu daging. Demikian pula sebaliknya. Saya jelaskan supaya Bapak Bibu bisa lebih jelas. Ini pernah Pak David maupun saya juga pernah jelaskan. Ini lingkarannya bukan gede kecil, maunya sama, tapi tidak bisa sama saya. Ini tubuh, ini jiwa, ini roh. Ketika roh dan tubuh bertemu, ada yang muncul jiwa. Makanya kalau orang meninggal, ini terpisahkan dengan roh. Maka jiwa ini hilang. Nangkap sampai sini? Jadi pertemuan antara tubuh dengan roh, itu muncul jiwa. Oke? Tadi saya katakan apa yang diserap, itu yang nanti itu yang mempengaruhinya. Ini saya umpamakan yang merah ini apa yang dari dunia. Sorry, sebelumnya ada ini. Tubuh itu punya telinga ya Bapak Ibu. Punya mata. Kenapa saya tulis ini? Karena ini tempat penyerapan. Sebetulnya juga rasa, tapi saya tidak tulis. Kok bisa rasa Pak? Ya Anda sejak kecil makan apa, itu yang apa dimasak oleh orang tua, itu kan menjadi kebiasaan dan kalau suatu ketika sudah besar dewasa, keluar kota, balik ke pintu masaknya mama yang itu. Itu sebetulnya dari mana itu? Dari apa dibangun sejak kecil di rumah tangga itu, di lingkungan itu. Jadi rasa itu juga. Tapi saya jelasin soal itu, tapi itu menjadi bagian sebetulnya. Jadi apa yang dari dunia, saya gambarkan, ini info dari dunia. Apa yang dilihat oleh mata, apa yang didengar oleh telinga, itu masuk ke jiwa. Apapun infonya, dia masuk ke jiwa. Yang dikatakan bahwa pemikiran nenek moyang, itu ini. Ya, diserap oleh jiwa, maka terekstrak di roh. Ini secara nggak sadar itu seperti itu. Yang diserap mungkin 10, sorry ini, soalnya 2 cuman. Ini aja. Yang diserap tentu yang intinya, jadi umpama Anda nyerap sesuatu 10, yang terekstrak itu bisa 2, bisa 1.
masuk di roh. Apapun. Kalau sering Pak David berikan perumpamaan seperti ini. Orang tua itu kalau nasihati sama anaknya, itu seperti ini. Kamu harus pintar, dan di sekolah harus juara, supaya kamu besok bisa bekerja dan cari uang banyak, supaya kamu jadi orang. Betul? Nasihat ini betul enggak? Pernah dengar? Iya, itu nasihat orang tua. Apakah manusia untuk itu? Sesungguhnya enggak. Kenapa orang tua menasihati anaknya seperti itu? Supaya kaya, supaya jadi orang. Apa kalau kaya itu jadi orang? Kalau enggak kaya enggak jadi orang. Supaya manusia menjadi seutuhnya, Injil sebutkan bahwa kamu harus kembali ke rancangan semula. Kamu harus cari Tuhan supaya kamu jadi manusia yang sempurna. Bukan kamu kalau kamu kaya jadi orang. Enggak. Itu nasihat nenek moyang. Dari mana orang tua dapat itu? Dari nenek moyangnya. Nenek moyang sampai ketemu Adam. Sebetulnya yang blessed dari Adam hal ini. Ya, Injil, orang memahami Injil itu di brainwash supaya mengenal bahwa sesungguhnya itu salah dan yang benar itu bahwa manusia harus kembali kepada Allahnya. Sama bahwa ketika manusia menyerap kebenaran, apa yang dilihat, apa yang didengar, terserap di jiwanya, terekstrak di rohnya. Nah, kesadaran ini yang tidak dimiliki oleh manusia ketika tidak bertemu dengan Injil. Banyak kita dulu berpikir bahwa Injil itu ketika kita dengar bahwa Yesus adalah Tuhan dan kita menerima Yesus sebagai Juru Selamat, itulah Injil, maka kita selamat. Tidak sederhana itu. Itu mulanya, tapi dalam perjalanannya seharusnya manusia itu memahami Injil. Dalam memahami itu menyerap Injil. Setiap kebenaran Injil. Ketika dia menyerap Injil, jiwa mengerti, memahaminya. Ketika memahami, itu terekstrak. Makanya mendengar Injil seperti yang kita hari ini sekian atau beberapa tahun yang lalu, Anda sudah dengar. Tapi ketika mendengar kembali, itu di-refresh supaya semakin kuat di nesyamahnya. Ya, sampai ini memahami Bapak Ibu? Ini sebagai dasar. Oke. Tadi saya ulang ya, kesadaran itu tergantung apa yang diserap oleh jiwa. Kalau jiwa lebih banyak menyerap apa yang dari dunia, maka dia akan memiliki kesadaran akan hal duniawi. Tetapi kalau dia menyerap akan kebenaran, dia memiliki kesadaran akan kebenaran. Kebenaran itu Yesus sendiri. Ketika seseorang menyerap kebenaran, kesadaran akan Tuhan, ini tidak bisa sekali, kesadaran akan Tuhan akan mulai muncul dalam dirinya. Bahkan orang Kristen banyak kali kita sering menyadari Tuhan itu ketika kita di gereja. Ya Pak ya? Ya, lebih sadar bahwa ketika kita di gereja bahwa Allah itu hadir. Padahal ketika kita tidak di gereja, di rumah maupun di pekerjaan, itu Allah selalu hadir. Tapi kenapa kita tidak menyadari? Karena apa yang kita serap dari kebenaran masih kurang. Butuh sesuatu yang utuh kebenarannya, pengertian pemahamannya, sehingga kesadaran akan Tuhan itu secara otomatis dia menyadari hal itu. Lebih kuat dia menyadari. Kenapa kesadaran akan dunia lebih kuat? Karena yang diserap di sini sebelum Anda dan sebelum saudara dan saya ketemu kebenaran, itu lebih banyak ini yang diserap. Sampai sini mengerti?
Kita buka sekarang dalam Matius 6 ayat 19 sampai 24. Ada yang bacakan? Baik, saya bacakan. Matius 6 ayat 19 sampai 24. Janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia ini, harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Iya, itu mengabdi kepada Allah dan Mamon itu tidak bisa bersamaan. Mesti salah satu. Nah, mungkin seseorang bisa mengabdi kepada Allah dan Mamon. Maksudnya seperti itu. Dia mesti salah satu. Kalau dia mengabdi kepada Mamon, ya Mamon. Kalau mengabdi kepada Allah, ya Allah. Itu maksudnya. Kumpulkan bagimu harta di surga. Apa arti surga? Sebetulnya ini. Ini harta di surga. Ini yang membawa Anda pada kekekalan. Manusia itu diciptakan untuk kekekalan. Bukan hanya sampai di bumi, meninggal, selesai. Tidak. Masih ada kehidupan lagi. Cuman kehidupan itu di tempat yang nyaman atau tempat yang tidak nyaman. Ini membawa kita kepada tempat yang nyaman. Bukan sebagai motivasinya tempat yang nyaman. Memang harusnya demikian. Manusia diciptakan dalam kenikmatan Allah untuk menikmati manusia, manusia menikmati kehadiran Allah dan alam semesta yang disediakannya. Seharusnya demikian. Kenapa Pak ada neraka? Tuhan tidak ciptakan neraka. Neraka ada karena pilihan manusia. Kalau Allah, manusia memilih Allah, tidak ada neraka. Amin. Jadi ini kebenaran, ini yang membawa kita pada kekekalan. Sampai kesadaran Allah itu ada. Orang tidak mungkin di dalam kekekalan tanpa kesadaran Allah, tidak mungkin. Ya. Kumpulkan bagimu harta di surga. Itu kebenaran. Mata adalah pelita tubuh. Ini mata bukan mata jasmani ini ya. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika mata hatimu, itu sudut pandang, mata, ya apa yang dipandang, sudut pandang, itu mata hati. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya. Seseorang yang tidak mengasup kebenaran, tidak pernah mengasup kebenaran, dia ngasup akan apa yang dari dunia, maka nuraninya jadi gelap. Ketika nuraninya jadi gelap di sini, dia tidak mengenal Allahnya, tidak mengenal jalan-jalannya. Yesus ngomong, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia jalan hodus, jalan bagaimana menuju dalam kekekalan untuk mengenal Sang Khalik. Melalui kebenaran, Yesus dikatakan bahwa dia adalah Logos, firman Tuhan. Maka standar orang untuk mencapai sempurna itu Yesus sendiri. Di Ibrani 12 ayat 1, tidak usah dibaca sampai 2, tidak usah dibacakan. Amin Bapak Ibu.
Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ketika orang tidak memahami kebenaran, hanya ada yang dari dunia, maka mata hatinya gelap. Kapan menjadi terang? Ketika dia mengasup kebenaran. Dan ini tidak bisa dilakukan hanya sekali. Anda dan saya hanya ke gereja seminggu 2 kali atau 3 kali. Tidak bisa. Harus setiap hari. Kenapa? Kita sudah memiliki konsep pemikiran nenek moyang yang kuat dalam pemikirannya, yang mempengaruhi daging kita. Ketika kita mengenal Yesus dalam pemahaman firman Tuhan, itu pun kita tidak langsung berubah. Ada unsur lain dari daging kita yang membawa kita kepada lengket pada dunia. Kesadaran itu masih ada dalam diri kita. Nangkep sampai sini? Jadi ketika mata kita terang, teranglah seluruh tubuh kita. Apa yang kita kumpulkan atau kita serap itu membentuk atau terciptanya sudut pandang. Dan sudut pandang menghasilkan kesadaran. Sudut pandang, apa yang kita pahami melalui firman Tuhan. Dan jiwa menyerap, itu menjadikan ketika terekstrak di nurani, itu menjadikan sudut pandang. Ya, sudut pandang. Itu kalau sampai semakin jelas, yang dikatakan lahir baru itu ini. Ciptaan baru, menjadi ilahi, itu ini. Jadi proses ilahi itu tidak seperti dulu kita berpikir bahwa kita datang ke KKR, maju ke depan, ditumpang tangan, basaro kita lahir baru. Bukan. Lahir baru itu karena firman Tuhan yang dipahami dengan utuh. Sehingga hidupnya, arah hidupnya bukan lagi seperti manusia pada umumnya, tetapi seperti Kristus. Yesus ngomong, burung punya sarang, serigala punya liang, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Artinya bahwa tidak ada tempat di dunia ini. Sama, seseorang yang menyerap kebenaran daripada Yesus akan memiliki cara berpikir yang sama. Tujuan hidup yang berbeda. Itu ngomong sudut pandang. Ya. Ini tidak bisa otomatis. Jadi penyerapan ini ketika kita serap ini itu tidak otomatis sekali aja terus kita bisa mengerti, memahami dan kita berubah. Tidak bisa, harus tekun, kita harus berjuang menyerap sebanyak-banyaknya. Tetapi ingat bahwa kita tidak bisa makan sekaligus, harus bertahap, tekun, setia. Pagi dengerin firman, renungan, Anda bisa baca buku-buku yang baik untuk membawa Anda dalam pemahaman yang benar. Baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Itu harus disiplin tiap hari. Nggak bisa sekali-sekali, nggak bisa. Ya, itu nggak bisa otomatis kita sekali dengar langsung berubah, tidak bisa. Perlu ketekunan, perlu kesetiaan. Tuhan berkata, semua tergantung mata. Tadi dikatakan sudut pandang, ngomong mata sudut pandang. Jika sudut pandang kita terang, benar, maka benarlah hidup kita. Tetapi jika sudut pandang kita gelap, salah, maka melesetlah hidup kita. Sehingga hidup kita dipengaruhi gairah daging kita. Jika gairah kita harta, maka hidup kita hanya fokus pada harta. Sudut pandang setiap orang terbentuk melalui apa yang diserapnya selama hidupnya. Inilah yang menjadi nurani. Di sini letaknya. Nurani. Dari lingkungan dan didikan masa kecil sampai dewasa terbentuk nurani. Setiap orang yang akan memutuskan dan setiap orang yang akan memutuskan seseorang memilih yang benar dan baik, demikian sebaliknya. Salah maupun jahat, inilah karakter. Maksudnya demikian.
Ketika apa yang kita serap masa lalu kita, itu mempengaruhi pola berpikir kita. Dan tindakan kita, itu yang menguasai hidup kita tanpa kita sadari. Cara iblis menyesatkan manusia itu seperti ini. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan saya harus menciptakan suasana yang baru ketika kita mengikut Kristus. Apa? Anda harus menyerap kebenaran dengan kontinu tiap hari. Sampai Anda bisa memahami kebenaran itu. Dan itu yang mengubah pola berpikir. Kembali pada konsep ini, bahwa apa yang kita serap di jiwa, itu terekstrak di nurani kita. Tanpa ini manusia tidak bisa dikembalikan pada rancangan yang semula. Ya. Sudut pandang, nurani, karakter, inilah yang dipahami sebagai hati atau batin dalam Alkitab. Kita baca di Amsal 4 ayat 23. Amsal 4, 23. Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Cek. Kita baru ngerti kenapa kita harus jaga hati. Ya, hati dalam bahasa Ibrani itu ngomong tentang lab. Coba baca di Matius 5:8. Lab ngomong pengertian, understanding. Matius 5 ayat yang ke-8. Ya. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Ya, hati di bahasa Yunani adalah kardia. Ya, jadi lab atau kardia atau hati atau jantung sebagai organ dalam manusia yang dipahami saat itu, jangan dipahami saat ini ya, sebagai tempat berpikir, merenung. Tempat merenung, hati itu tempat merenung. Nah, sekarang bedakan dengan Mazmur 16 ayat 7. Tadi dikatakan tentang hati, ya. Sekarang Mazmur 16 ayat 7. Mazmur 16 ayat yang ke-7. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Ya, ini Mazmur Daud. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Hati nurani kita itu bisa ngajari kita. Kalau hati nurani kita sudah dewasa. Tapi selama ini daging kita yang ngajari kita. Kenapa seperti itu? Karena ini belum terjadi atau masih mula-mula, belum penuh di sini. Amin. Amin. Betapa pentingnya belajar kebenaran. Daud sampai ngomong gini, aku memuji Tuhan. Bagi orang yang berurusan, bagi orang-orang yang berurusan dengan masalah batinia, nasihat Tuhan adalah hal yang sangat bernilai. Oleh karenanya mereka memuji Tuhan. Kalau kita dapat berkat, kesaksian berkat jasmani, puji Tuhan, saya ditolong Tuhan. Tapi kalau Daud, ketika dia dapat nasihatnya Tuhan, oh Tuhan, Engkau luar biasa. Bagi orang-orang yang ingin pulang, dia harus berurusan dengan hati, dengan batiniahnya. Dia mempersoalkan batiniahnya. Apakah batiniahnya sudah memiliki kemampuan untuk menyadari ke Allah, menyadari bahwa kehadiran Allah atau tidak? Apakah dunia lebih menyadarkan kita? Apakah kita lebih sadar akan dunia maksudnya? Ya. Hati nurani itu dalam bahasa Ibrani kilyah, yang artinya ginjal atau organ dalam. Sedangkan kilyah, Anda bedain tadi hati, kalau ini ngomong nurani. Bedanya hati dengan nurani itu apa, Pak?
di sini. Hati itu di sini. Kalau nurani itu di sini. Ini tempat merenung. Apa yang kita renungkan itu terekstrak di sini. Itu bedanya. Nangkep Bapak Ibu? Ya, oke. Intinya di mana? Harus di sini. Tapi ini tidak akan bisa terekstrak kalau apa yang diserap ini tidak pernah menyerapnya. Ya, tidak pernah merenungkannya. Kata merenungkan itu ada unsur memahami dengan benar, memahami dengan dalam. Ya. Sedang gilya atau kidney, ginjal adalah tempat terbentuknya hati nurani. Kristal, hasil endapan, apa yang masuk dalam pikiran, semua ini dipahami sebagai batin. Kita tidak boleh mengartikan harafiah modern secara fungsional biologis sebab zaman dulu tidak memahami fungsi organ tubuh secara mendetail seperti saat ini. Sekarang jika kita memahami fungsi ginjal dan jantung memang berbeda. Namun jika kata yang dipakai kilya, maka dapat dipahami secara modern fungsi ginjal sebagai saringan atau pemisah kandungan darah yang baik dan tidak. Kesamaan itu hanya untuk menekankan fungsi hati nurani sebagai pemisah hal yang baik dan yang jahat. Ginjal adalah organ tubuh yang fungsinya menyaring atau memisahkan darah yang kotor dan darah yang bersih. Fungsi ginjal seperti itu. Kalau ginjal sudah rusak, maka seluruh organ tubuh yang lain teracuni dan tidak bisa berfungsi dengan baik. Karena Anda pernah tahu kalau seseorang ginjalnya rusak, dia harus cuci darah. Itu alternatif. Saya ingat seseorang kalau pernah cerita ketika dia cuci darah, kalau dia masanya biasanya 2 minggu sekali itu ya. Ketika dia cuci darah tanggal 1, dia seger sekali setelah cuci darah, sampai ketika mau mencapai 14 hari, mungkin di hari ke-12, 13, itu loyo dia. Karena darahnya kan kotor, semakin kotor. Nanti ketika dicuci lagi, segar lagi. Itu lemes semua. Itu teracuni. Ya. Bahkan kalau sampai cuci darah, sudah 50% hidupnya. Sudah 50% hidupnya. Harapannya itu. Tidak ada lain. Sama dengan nurani kita, yang adalah tempat penyaringan atau pemisah hal yang benar dengan yang tidak benar. Kalau fungsi nurani seseorang sudah gelap, artinya tidak berfungsi dengan benar, sejatinya orang tersebut tidak akan pernah bisa menjadi anak-anak Allah atau dikembalikan pada rancangan semula. Yang bernurani Kristus, man of God, menjadi manusia yang ilahi, Alkitab katakan seperti itu. Jadi kalau nuraninya ini sudah gelap, tadi dikatakan di Matius 6 ayat 22 dan 23, jika ini gelap, artinya tidak pernah mendapat makanan kebenaran, dan itu gelap, dia tidak bisa memisahkan mana yang baik dan tidak baik. Tidak memiliki sudut pandang daripada Allah. Kita tidak bisa gini, apa sih bedanya Kristen sama agama? Saya dulu melihatnya sama. Tapi ketika saya memahami dengan benar, semakin dalam, saya bisa melihat perbedaannya itu. Agama itu hukum. Karena hukum. Dia melakukan A itu karena hukum. Kalau tidak ada hukum, mungkin dia bisa lepas dengan sendirinya. Tapi kalau batiniahnya yang diubahkan, karena dia memahami kebenaran, hidup manusia tanpa hukum, dia akan tetap menjadi hidup benar. Amin. Amin. Satu misal, lampu merah.
Lampu merah itu kalau ada polisi, tingkatannya kalau ada polisi, dia berhenti. Tapi kalau tidak ada polisi, lampu merah diterjang. Itu yang paling rendah itu. Ya. Terus tidak ada polisi, tapi ada lampu merah, dia tetap berhenti. Ada yang lebih dalam lagi. Tidak ada lampu merah, dia tetap hati-hati. Dia tidak mau melukai orang lain. Makanya ketika dia adalah perempatan, dia berhenti pelan-pelan, dia lihat kanan kiri, aman, jalan. Karena dia tidak mau mencelakai orang lain. Ini tanpa lampu merah pun dia hidup benar. Anda mengerti sampai sini? Memahaminya? Nah, batiniah itu harus sampai di situ. Amin. Orang yang memiliki batin yang benar, dia tidak melukai sesama. Sudah ada di sini. Kebenaran itu yang mengajari kita. Kasihlah sesamamu. Amin. Itu bukan menjadi hukum. Kenapa mengasihi sesama? Ya, harus dipahami. Kualitas fungsi nurani tergantung kualitas apa yang diserap. Kembali sini. Jadi nurani ini akan menjadi berkualitas tergantung apa yang diserap. Tidak semua orang Kristen yang baca Alkitab itu menjadi benar. Kenapa? Karena dia tidak memahami Alkitab dengan benar. Makanya harus cari makanan yang murni. Kualitas fungsi nurani tergantung kualitas apa yang diserap, yaitu memahami Injil yang presisi kebenarannya dan murni tentu. Ini yang dimaksud, tentunya murni ya. Ini yang dimaksud pohon kehidupan ketika Adam hidup. Dan ini tidak bisa dilakukan hanya seminggu sekali atau 2 kali, tadi saya sudah sebutkan, tetapi setiap hari. Karena kita sudah terlalu lama menyerap yang bukan dari Tuhan, yaitu buah pengetahuan yang baik dan jahat. Itu ketika Adam di tempat Taman Eden. Ya, hari ini pun buah pengetahuan dan baik jahat itu ada. Apa Pak? Yang bukan daripada Tuhan, yang bukan dari kebenaran dari Tuhan, itu sebetulnya buah pengetahuan baik dan jahat. Apa yang kita serap dari dunia, itu sebetulnya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itu buah pengetahuan baik dan jahat. Iya Pak, kalau Anda belajar kebenaran akan bisa memahami hal ini. Ya. Dan ini kita tidak menyadarinya. Berlangsung begitu aja, pola berpikir nenek moyang. Ya, betapa pentingnya kebenaran yang kita harus serap. Karena ini menentukan nilai kita dan masa depan kita. Yuk, berubah yuk. Pembentukan sudut pandang atau nurani sangat penting dan mendesak. Tanpa memiliki sudut pandang yang benar seperti yang Kristus miliki, maka manusia dengan mudah hanya dikendalikan gairah dagingnya, kesadaran akan daging. Sebab sudut pandang ini yang akan membuat kita memiliki rem. Meski gairah daging ini juga tidak mudah dikendalikan, yaitu perubahan metamorfose, seseorang adalah sesuatu yang alami dari dalam batinianya. Bukan karena hukum, tapi karena perubahan pola berpikir. Tadi saya sudah jelaskan. Meskipun gairah dagingnya selalu ada dan harus selalu dikendalikan, dan diarahkan dengan nuraninya, sudut pandangnya, inilah yang dikatakan oleh Alkitab berbuah. Segala tindakan kita itu bukan karena saya takut hukum ngomong gini, tidak boleh mencuri, saya tidak mencuri. Hukum bilang tidak berzina, maka saya tidak berzina. Tingkatannya bukan itu. Tapi memahami kenapa saya tidak boleh mencuri. Ketika dia memahami bahwa itu menyakitkan sesama. Kalau saya berzina, maka saya menyakitkan. Kalau laki-laki berzina dengan seorang perempuan, saya menyakitkan keluarganya. Ada nilai kasih di situ. Ketika kita memiliki pemahaman semakin dalam, itu semakin menjadi terekstrak dalam nurani kita. Dan itu yang mengingatkan kita.
Semakin Bapak Ibu memahami kebenaran semakin utuh, makanya kita semakin belajar, semakin luas kita memahami kebenaran, semakin utuh. Itu pagar kita untuk melakukan pelanggaran, itu semakin banyak. Nangkep Bapak Ibu? Semakin Anda memahami kebenaran semakin lengkap, semakin utuh. Itu pagar kita ketika melakukan yang salah itu banyak. Luput satunya kebenaran yang ngomong, luput satunya kebenaran. Kenapa? Daging ini sangat kuat di kita. Kenapa sangat kuat? Sudah terlalu lama diberikan makanan yang tanpa disadari. Kita sebetulnya tidak mau memberi makanan, tapi karena kita ada di dunia dan lingkungan ada di dunia, mau tidak mau terbentuk. Sebelum kita ketemu kebenarannya. Nah, sekarang kita sudah ketemu dengan kebenarannya. Tapi tidak bisa hanya dengar begitu saja. Makanya kekristenan ini sebetulnya bukan dalam setiap hari Minggu itu bukan liturgisnya yang dipentingkan, walaupun itu penting. Tidak. Apa yang dipentingkan? Pemberitaan firman-Nya, pengajarannya. Yesus datang ke dunia, dia memberitakan tentang kerajaan Allah, dia mengajar. Dari kota ke kota, dia mengajar. Bukan hanya mati di kayu salib, tapi dia mengajar supaya semua manusia memahami kebenaran. Karena tanpa belajar, tidak mungkin manusia berubah. Tidak bisa tumpang tangan bim salah bim jadi berubah. Tidak bisa. Ya. Dalam ilmu psikologi, menurut Sigmund Freud dan beberapa psikolog memandang batin atau jiwa manusia sebagai arena pertempuran antara superego dan ide yang bersaing untuk menguasai ego. Saya gambarkan ya. Ini sebetulnya saya ambil dari penjelasan Pak David. Jadi saya ngerepek ini ya. Superego. Ego. Ide. Manusia itu terdiri dari ini. Yang jadi perebutan tuh ini. Ini sebetulnya jiwa. Ini daging kita. Ini nurani. Manusia hidupnya seperti itu. Jadi ini jadi rebutannya antara ini dengan ini. Tapi kalau orang tidak pernah ketemu kebenaran dan bahkan dia tidak belajar kebenaran, maka yang kuat ini dan ini yang menguasai ini. Apa yang ada di jiwa itu apa yang kita pikir, apa yang kita rasa. Itu ya dibentuk seperti ini, dikuasai. Jadi hidupnya dikendalikan oleh ini. Manusia kenapa tidak bisa dikendalikan oleh Allah? Karena ininya mati. Kenapa mati? Tidak pernah diberikan mata kanan. Dia harus ketemu kebenaran baru bisa hidup. Sebetulnya dikatakan ketika Adam jatuh dalam dosa, ini. Jangan berpikir bahwa kita ketemu Yesus, terima supaya Yesus selamat, kita kembali seperti Adam. Belum. Maksudnya posisi Adam semula. Masih mula-mula. Dia harus menyerap kebenaran. Kalau tidak, nasibnya sama seperti Adam, gagal. Adam tidak mencapai kesempurnaan. Kalau bicara sempurna, Pak, kita tidak bisa sempurna seperti Tuhan Yesus. Memang ukuran manusia dengan Yesus berbeda. Karena ujiannya pun berbeda. Tapi nilai kesempurnaan masing-masing harus dicapai. Ya. Seolah-olah ada 3 diri dalam batin seseorang. Superego mirip hati nurani dan ide mirip
hawa nafsu, yaitu daging, manusia akan menjadi benar atau salah tergantung pertimbangan hati nuraninya, superego. Dan pertimbangan dipengaruhi oleh wawasan, pengetahuan, dan pengertian. Sebab hawa nafsu manusia, ide tadi, cenderung salah dan ingin dipuaskan. Manusia akan mempertimbangkan mengikuti pengetahuan dan pengertian atau hawa nafsu. Hal ini sama dengan manusia mau memilih roh atau dagingnya. Jika pengetahuannya minim serta pengertiannya salah dan gairah jahatnya, maka keputusan tindakannya akan salah, jahat. Namun jika pengetahuannya maksimal serta pengertiannya benar dan gairahnya benar, baik, maka keputusannya, tindakannya pun benar. Bapak Ibu, kalau kita hidup dalam hukum itu kayak terkungkung. Berat enggak? Berat Bapak Ibu. Tapi sebetulnya Tuhan mengajari supaya kita enggak berat loh sebetulnya. Makanya dikatakan bahwa ketika ini terbentuk, manusia dalam kendali ini, apakah ini masih ada? Ada. Tapi ini semakin kuat. Dia semakin memahami. Dan dia semakin, sebetulnya ya, perlawanan menuju ini itu lebih ringan daripada ini mati, tidak ada perlawanan sama sekali. Nangkep sampai sini? Tadi dikatakan jika pengetahuan itu minim, maka ini tidak kuat ini. Ini yang lebih menguasai. Kenapa seringkali ketika hari Senin kemarin dalam persekutuan di Hot Selatan, ada pertanyaan, Pak, kenapa tiap saya ingin melakukan yang benar selalu kalah? Mesti khawatir, kalau saya sudah mungkin uangnya nipis, khawatir. Kenapa itu terjadi? Karena ini belum dewasa. Kenapa belum dewasa? Karena dia tidak tekun untuk menyerap kebenaran itu. Tidak terbentuk, tidak memiliki sudut pandang. Kesadaran akan Allahnya. Makanya khawatir timbulnya. Tapi kalau seseorang menyadari akan Allahnya, memang tidak seperti balik tangan, tidak. Anda harus menyerap kebenaran dalam waktu yang lama. Dan Tuhan akan mengajari apa yang kita sudah serap, akan mengajari dalam praktek-praktek kehidupan. Mengalami suatu penderitaan, mungkin uangnya lagi nipis. Memang Tuhan ajari itu. Tapi ketika kita memahami ada pemahaman akan kebenaran, itu yang Roh Kudus akan mengingatkan kita. Apa yang sudah kita pahami, dia akan mengingatkan kita. Akan mengajari kita untuk tetap percaya kepada tuntunannya, bahwa dia tidak meninggalkan kita. Bukan hanya orang lain yang ngasih info, hamba Tuhan, sudah Tuhan pasti menyertai. Kalau kita belajarkan kebenaran, tanpa hamba Tuhan pun, nurani itu yang mengajari kita. Tadi Daud ngomong, ketika malam, nuraniku yang mengajariku. Amin. Anda kalau lihat ini betapa luar biasanya loh Allah ciptakan kita. Kenapa kita tidak lihat luar biasa Tuhan? Karena kita tidak ngerti. Setelah kita mengerti, memahami, oh Tuhan itu luar biasa kasihnya sama kita. Tuhan itu tidak ciptakan kejahatan, karena Tuhan tidak memiliki kejahatan. Tapi kalau ada kejahatan, ada makhluk lain yang menginginkannya itu. Supaya kita jatuh dalam kejahatan itu. Amin. Amin. Kesadaran itu yang harus dibangun di dalam diri kita. Melalui apa yang kita serap. Melalui Injil yang benar. Ini masih separuh ya. Jadi manusia menjadi benar atau salah, baik atau jahat, tergantung sudut pandangnya. Sudut pandang di sini. Isinya apa ini?
Oke. Semakin pengetahuan seseorang akan kebenaran semakin lengkap serta pengertiannya benar, maka sudut pandangnya, cara berpikirnya semakin benar. Dengan sudut pandang yang baik, maka gairah daging atau hawa nafsu yang cenderung negatif bisa ditekan, dikurangi. Namun itu pun tergantung pilihan pribadi, egonya tersebut. Sebab manusia memiliki kehendak bebas. Tindakan-tindakan, tadi dikatakan bahwa kalau manusia itu gelap matanya, maka gelaplah seluruh tubuhnya. Artinya bahwa ketika dia tidak memiliki kebenaran dalam hidupnya, maka dia akan hanyut dengan dagingnya. Bahasa kasarnya itu dia lapang untuk jalan ke neraka. Ngerti maksudnya? Tidak ada remnya. Betapa pentingnya ketika kita menyerap kebenaran dan kita memahaminya, itu menjadi rem hidup kita. Bahkan kita memiliki ketaatan kepada Sang Pencipta. Manusia diciptakan untuk itu. Tindakan etis akan kita miliki saat kita memiliki sudut pandang nurani yang benar, dan sudut pandang yang benar akan kita miliki jika kita mau belajar baik firman secara logos dan secara teoritis maupun peringatan oleh Roh Kudus, yaitu rema secara praktis. Tetapi rema itu tidak akan muncul kalau logosnya tidak ada. Kan Roh Kudus kan ngomong bahwa di Alkitab dikatakan bahwa Roh Kudus itu dia mengingatkan kita akan perkata apa yang sudah dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang dikatakan Yesus adalah firman Tuhan, perkataan Tuhan. Artinya, kalau seseorang tidak memiliki perkataan Tuhan, tidak pernah mengasup kebenaran Injil, tidak pernah memahami, tidak memiliki pemahaman akan Injil yang benar, Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam hidupnya. Ya, Roh Kudus tidak bisa mengingatkan bagaimana kamu harus hidup. Ketika masa sulit, Roh Kudus juga tidak bisa mengingatkannya. Apa yang harus dilakukannya? Karena dia tidak memiliki sudut pandang itu. Karena dia tidak pernah membangun sudut pandang itu. Sebetulnya masa kita hidup ini yang utama. Yang dikatakan gini, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Itu ini. Yang membawa kita selamat itu ketika nurani kita hidup. Amin, Bapak Ibu. Jika kita cari dalam perjanjian baru, kuasa ilahi itu telah diberikan agar secara khusus membawa kita kepada kemampuan mengenal Allah yang benar dan pengertian bagaimana hidup yang saleh sesuai kehendaknya atau Injil yang adalah Injil dan Roh Kudus maksudnya. Saya ulang ya, bagaimana hidup saleh sesuai kehendaknya yang dimaksud adalah Injil dan Roh Kudus. Ada dua yang Tuhan berikan. Yang Tuhan berikan untuk menuntun kita, yaitu Injil dan Roh Kudus. Injil itu kekuatan yang memimpin kepada iman. Coba dibuka di Roma 1 ayat 16 dan 17. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Artinya orang yang memahami, bukan hanya dengar terus dari orang maju ke depan terima Yesus, bukan itu ya. Memahami dengan benar. Terus. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Ya, iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus.
Itu bukan mendengar sekali, itu maksudnya bukan. Dia harus mendengar berkali-kali. Adam itu makan buah pengetahuan dan jahat itu bukan sekali. Tidak, berkali-kali. Itu kan makanan jiwa. Toh. Orang itu dikatakan gini, Bapak Ibu kalau ketemu dengan seseorang, Anda tidak kenal dengan orang itu, ketika orang itu ngomong, Anda langsung percaya? Enggak. Atau sudah kenal pun langsung percaya? Enggak. Tidak bisa orang mendengar sekali langsung disesatkan, tidak bisa. Dia berkali-kali sampai dia, oh ini toh, nah ini itu mulai sesat dia. Sama kita kenal kebenaran. Ketika kita dengar kebenaran sekali, apakah kita memiliki pemikiran memahami kebenaran? Enggak. Berkali-kali sampai kita bisa memahami. Oh ini. Baru terekstrak. Itu satu. Nah, lagi satu lagi. Saya pernah sampaikan seperti ini. Anda tahu puzzle? Puzzle. Mainan anak-anak itu ya. Kalau bahasa saya encep-encepan. Ya. Hah? Kenapa Pak? Puzzle-nya elek? Iki apa kok ono suarane? Saya senang loh sama dia. Dia jadikan saya sempurna. Puzzle itu gini. Puzzle itu ini, sorry. Anda dengar kebenaran hari ini, terus berikutnya nanti dengar hal yang sama, sampai Anda bisa memahami. Oh ya ya ya. Anda sedang masang puzzle satu. Terpasang satu. Nanti Anda dengar lagi, pasang, memahami lagi, pasang satu lagi. Sampai ini terus. Ketika separuh terpasang, mulai kelihatan enggak gambarnya? Anda mulai kenal apa yang dipikirkan Allah. Apa rancangannya. Ini enggak boleh berhenti sampai terus. Enggak sederhana apa yang saya gambar ya. Terus, sampai itu mulai pemahaman akan Allah itu jelas bagi kita. Itu mulai Anda bukan hanya percaya, tapi Anda tahu bahwa saya masuk surga. Ngerti maksudnya? Tergantung ini. Amen. 1 Korintus 1 ayat 18. Ini tentang Injil. Kekuatan Allah menyelamatkan kita. 1 Korintus 1 ayat 18. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Adalah kekuatan Allah. Cara Allah menyelamatkan manusia itu melalui Injil. Injil yang gimana? Yang dipahami. Harus ada unsur belajar. Amin. Yang amin cuma satu. Coba sekarang tentang Roh Kudus adalah kekuatan yang mengingatkan kita. Kita buka di Yohanes 14 ayat 26. Yohanes 14 ayat 26 perkataan Tuhan Yesus. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ya. Jadi dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dia Roh Kudus. Dalam konteks ini kan Roh Kudus. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan padamu. Kukatakan ini kan Yesus yang ngomong. Ya. Perkataan Yesus tidak akan bisa diingatkan kepada kita oleh Roh Kudus kalau kita tidak pernah
mengkonsumsi. Manusia itu bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Anda mengerti firman ini? Anda bisa memahaminya? Ya. Jadi bukan hanya makan bigul, tapi makan firman Tuhan. Ya. Yang ketawa yang suka bigul. Roma 15 ayat 13. Roma 15 ayat ke-13. Ya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Pengharapan ini bukan hal jasmani ya. Pengharapan sesuai dengan gairah daripada firman Tuhan, gairah daripada Roh Kudus, gairah Injil. Amin. 1 Tesalonika 1 ayat 5. Satu Tesalonika 1 ayat yang kelima. Ya. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Ya. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di dalam kamu oleh karena kamu. Ya, oleh kekuatan Roh Kudus dikatakan firman seperti itu. Ya, ada dua kekuatan yang membawa kita untuk memiliki nurani yang tadi, nurani yang benar. Untuk memiliki nurani yang benar. Menjadi anak-anak Allah. Ada dua, Injil dan Roh Kudus. Setiap hari. Bukan Roh Kudus dimintai tolong akan hal jasmani. Enggak. Roh Kudus itu mengingatkan kita akan itu. Ya, dia yang menuntun pada kebenaran. Dia yang mengingatkan kita akan hari penghakiman. Enggak ada unsur dunianya. Enggak ada unsur jasmaninya. Enggak. Dia menuntun kita untuk mendidik kita supaya kita bisa menjadi anak-anak Allah. Tapi Roh Kudus, perhatikan, tidak bisa bekerja kalau kita tidak pernah menyerap kebenaran Injil dengan benar. Ketika kita menyerap dengan kebenaran Injil dengan benar, belajar sungguh-sungguh, Roh Kudus akan tuntun kita untuk bisa memahaminya. Dia campur tangan. Makanya orang yang sungguh-sungguh akan semakin ditambahkan. Kenapa orang yang tidak sungguh-sungguh tambah tidak mengerti? Ya, kalau Roh Kudus mengupayakannya percuma. Karena tidak ada yang bisa diingatkan dalam pikirannya. Amin. Amin. Bagian kita berjuang untuk menyerap kebenaran itu. Amin. Dalam Yohanes 15 ayat 4, Tuhan berkata, tidak usah dibuka, tinggallah dalamku. Firman-Nya ngomong seperti itu. Itu sifatnya imperatif auris. Artinya ini adalah kalimat perintah untuk tetap melekat dan menyerap nutrisi, maksudnya berkelanjutan, dari pokok anggur, tetap dalam persekutuan, pemuritan, yaitu belajar serta menghidupi ajarannya yang sifatnya untuk saat itu dan seterusnya. Bukan sekedar anjuran, bukan hanya sekedar nasihat, tetapi harus menerus menyerap. Sebab orang yang menolak didikan Sang Firman akan binasa. Seperti Pak David pernah gambar anggur itu loh. Umpama ini batang anggurnya ya. Tak samakan dengan gambarnya Pak David ya. Ini carangnya ya. Ini kan pokoknya. Pokoknya siapa? Tuhan Yesus. Pengusahanya siapa? Bapak. Ini berarti tidak pernah sekolah minggu semua ini.
Ada daunnya, ya, ada daunnya. Daun, ya. Terus ada buahnya. Tentu kalau dia menyerap dari pokok. Kalau dia tidak menyerap caranya, kira-kira bisa berbuah enggak? Nggak bisa, dia harus menyerap. Menyerapnya sekali, Pak. Nggak bisa. Harus terus-menerus. Kata Auris itu terus-menerus. Harus menyerap terus-menerus. Setiap Anda ngerti Bapak Ibu, ketika kita ya nggak menyerap firman Tuhan, mau coba seminggu aja, Anda biasa menyerap, Anda mulai memahami kebenaran, Anda hidup dalam hadirat Tuhan. Kita seminggu nggak menyerap, pasti ada yang beda. Ada yang kering. Ketika doa itu kering. Nggak nyambung sama Tuhan. Ngomong Bapak itu jauh gitu. Lihat diri kita, kok munafik ya saya ya. Saya ngomong ini, saya ngalami. Kalau saya doanya sudah kering, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam penyerapan saya. Berarti dunia lebih banyak saya serap. Jangan berpikir bahwa iblis ketika terima Yesus dan kita mengenal kebenaran, kita menyerap kebenaran, terus iblis tinggal diam. Enggak. Justru dia berupaya untuk menjatuhkan kita. Dan Roh Kudus akan selalu lindungi kita. Tapi kalau kita tidak menyerap nutrisi dari Tuhan Yesus, kita jadi kering. Kalau itu berlangsung lama, tidak berbuah. Ini adalah kalimat perintah untuk tetap melekat dan menyerap nutrisi dari pokok anggur. Tetap dalam persekutuan, pemuritan, yaitu belajar serta menghidupi ajarannya. Yang sifatnya untuk saat itu dan seterusnya. Bukan sekedar anjuran, sebab orang yang menolak didikan Sang Firman akan binasa. Dalam Yohanes 15 ayat 6 dikatakan, tidak usah dibuka, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Binasa di sini bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena kita tidak mau mengubah kodrat kita dengan benar. Menyerap kebenaran dari Tuhan Yesus. Pokok anggur. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya saat itu ya, bukan kepada pembaca saat ini, bahwa mereka sudah bersih karena firman. Kalau kita lihat di Yohanes 15 itu ya, firman itu sebagai logos, ilmu. Firman memberikan pengertian bagaimana hidup bersih atau murni bagi Bapa. Kalimat ini jangan langsung dikenakan kepada kita saat ini. Sebab kita belum tentu sudah bersih seperti murid-murid pada waktu itu. Kita masih harus belajar dan melakukan perintahnya. Tujuan logos hadir untuk memberi pengenalan akan Allah dan pengertian bagaimana kita hidup berkenan di hadapannya. Buah yang dihasilkan adalah sudut pandang yang benar, sikap hati yang baik, dan gaya hidup yang saleh, serta bertujuan untuk menyenangkan Bapa. Buah yang banyak dan manis bisa dinikmati Bapa. Sebagai petani, kebun anggur, Yesus sebagai pokok anggur menyalurkan nutrisi ke ranting, menyalurkan pengertian, atau bahasa sekarang mengimpartasi pengertian agar manusia bisa berubah. Yesus berkata, barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Menyatakan adanya kesatuan hidup, kesamaan persepsi, dan sudut pandang. Hubungan keterkaitan antara murid menyerap pengertian dari guru dan guru memberikan pengertian kepada murid, murid melakukan apa yang guru ajarkan dan teladankan. Seseorang yang tidak mau belajar dan tidak bersedia meneladani hidupnya tidak akan menghasilkan buah. Akhirnya akan terpisah dari kumpulan dan dibuang.
pilihan mau dibuang. Kalau ngomong neraka kok kasar ya. Saya kalau di lapas itu ngomong neraka itu mantap di sana. Karena mereka ngomong neraka itu tidak melek gitu ya. Kalau di sini kok kasar ya, dibuang. Dibuang selain tempat sampah. Anda kalau punya pohon rambutan atau mangga di rumah, pasti ada buah yang baik dan buah yang tidak baik. Ada yang buah yang busuk atau yang baik. Kalau Anda menemukan buah yang tidak baik, apa yang Anda lakukan? Anda makan? Enggak. Dikemanakan? Dibuang. Dibuang ke mangkok apa tempat sampah? Dibuang kemana? Ke tempat sampah. Arti dibuang itu seperti itu. Manusia yang tidak berkualitas di hadapannya dibuang. Tempat sampahnya namanya neraka. Tapi yang berkualitas, kalau Anda lihat, kalau Anda punya pohon yang buahnya baik, Anda apain? Anda nikmati, Anda makan, Anda nikmati. Sama. Kalau kita berbuah sesuai dengan kehendaknya, Bapa di surga menikmati. Amin. Kita berdoa.